Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtadin Fatah, asal Boyolali. Pertanyaan saya Dari mana? Boyolali. Oh, Boyolali ya. Pertanyaan saya yang pertama, saat melakukan doa itu apakah dituntunkan untuk menengadahkan tangan? Yang kedua, merapatkan kaki antara shaf itu apakah dituntunkan? Dan saya melihat prakteknya warga MTA itu banyak yang tidak melakukannya. Cukup sekian pertanyaan saya. Ada yang nyambung dari Jambi. Dari Jambi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Kasno, asal dari Girisobo, Jeruk Wudel, Gunung Kidul, domisili di Jambi, tapi sekarang mangkrak di Kerawang tempat anak saya. Yang pertama begini Pak Ustadz, saya kalau berkenan ini ada saran kalau diterima, tapi maaf sebelumnya Pak Ustadz. Yang kedua baru menginjak pertanyaan. Berhubung peserta kajian ini dari seantero Nusantara, alangkah bahagianya kalau peserta ini bisa bertanya jawab langsung pada Pak Ustadz, itu ada nilai tambah dari orang yang bersangkutan itu Pak Ustadz. Untuk itu kami mohon, kalau ini berkenan, bukan saya itu lancang Pak Ustadz ya. Yang pertama, untuk Pak Ustadz Mujiono, biasanya peserta kajian ini kan walaupun tidak hadir di sini, tiap minggu pasti mengikuti siaran dari MTA. Tentunya pertanyaan yang sudah minggu-minggu lalu disampaikan pasti sudah mendengar. Jadi kalau bisa di samping Pak Ustadz ada yang menyeleksi pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya, untuk memberi kesempatan pada saudara-saudara kita dari introne Indonesia. Terus yang kedua, ya maaf ya Pak Ustadz ya. Iya, tidak apa-apa ya. Durasi waktu jawaban Pak Ustadz itu seperti Mamak Dedeh itu loh. Jadi kawan-kawan yang lain-lain itu ada kesempatan untuk pernah saya mendengar peserta kajian dari Aceh itu misal berhubung dia tidak bisa langsung tanya jawab pada Pak Ustadz. Tuh, maaf sebelumnya Pak Ustadz. Yang kedua, kami perkenalan, nama saya Pak Kasno, asal Jeruk Wudel, Gunung Kidul. Kalau ada peserta kajian dari Baran, Ngelindur, Jeruk Wudel, Saban, Peraci, itu saudara saya Wardiono Agramas, Ginawan, Tronton, terus DRS Saryono, Lurah Desa Jeruk Wudel. Kalau yang peserta dari Jambi itu Kopral Kepala Heru Susanto, itu produknya di sini. Itu yang sekarang tugas di Aceh. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Ustadz ya, saya dengar katanya itu sholawat yang asli itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus sholawat selebihnya itu bikinan para tabiin. Lantas kalau kita kaitkan dengan sabda Rasulullah, itu katanya ibadah yang sudah aku tiada itu gimana hukumnya? Soalnya macam al-berjanji dan yasinan itu kan penerus para nabi, para wali. Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Kedua, tolong dijelaskan masalah surat Al-Hid ayat 91 sampai ayat 93 yang mengatakan kalau memilah-milah ayat suci Al-Quran itu nanti akan dihisab oleh Allah. Lantas amalan yang saya biasakan saya amalkan, Robana atina fid dunya, itu apakah terkena ayat itu Pak Ustadz? Yang ketiga begini Pak Ustadz, bisa kebiasaan di tempat saya itu kan begini.
di waktu salat asar itu kan lingkungan saya itu kan karyawan pabrik. Jadi di waktu asar itu cuma saya dengan anak-anak kecil SD kelas 5 sampai kelas 6. Lantas saya di dapur jadi imam. Sop pertama itu anak-anak kecil semua. Terus tiba-tiba rekaat saya itu selesai rekaat pertama. Tiba-tiba belakang anak-anak itu datang orang-orang dewasa satu sop gitu kan. Karena grogi atau gimana, sarung saya terinjak jadi lotro Pak Ustadz. Nah itu kan begini Pak Ustadz. Anak-anak kecil itu tidak ada yang mau maju soalnya ada orang tua di belakangnya. Sedangkan orang tua di belakang tidak mau maju soalnya lebih dari 3 langkah. Itu Pak Ustadz. Terus yang masih boleh tambah enggak ini? Soalnya lapar saya. Silakan satu lagi. Iya, begini Pak Ustadz ya. Tolong jelaskan Pak Ustadz ya. Kan di dalam Di dalam firman Allah itu disebutkan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang tidak tahu karena kebodohan. Terus Allah akan mengazab hamba-hambanya yang tidak mau tahu. Lantas di sini timbul pertanyaan saya, bukannya saya tidak mau tahu, tapi kebingungan Pak Ustadz begini ya. Ini bukan masalah yang mau kunut silahkan kunut, yang mau tidak kunut silahkan. Tapi kalau kita menganut kalau kita kunut tidak ikut kunut kan itu hablum minan nas. Tapi kalau hablum hablum dengan Allah itulah resikonya diazab itu gimana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz ya kalau lancang saya. Ya, baik. Pertama dari saudara Muhtadin Boyolali membaca doa apakah menegakkan tangan, merapatkan kaki pada soft sholat, apakah ada tuntunannya? Ini mestinya ora perlu tak jawab, karena di sini sudah berkali-kali diterangkan, malah sudah dibrosurkan juga. Nah gitu loh. Maka pertanyaan Bapak dari Gunung Kidul yang di Jambi ini, kalau model itu Bapak, ora tak jawab. Ya, bisa jadi walaupun tiap hari diadakan kajian, ada yang datang ke sini baru pertama kali, sehingga yang sebetulnya sudah lama diterangkan, karena baru datang pertama kali tidak mengerti, sehingga di sini tanya lagi, ya. Ya berarti yang Bapak tadi tidak perlu saya jawab sebetulnya, ya. Pak Tarul Jambi itu supaya diseleksi pertanyaan itu. Ya, kalau diseleksi termasuk pertanyaan Pak Kasno Jambi ini tidak saya jawab juga. Seleksi. Ya, Titi Salat Yasri katanya kalau setelahnya bagaimana? Lawat yang asli bagaimana? Kalau dari Nabi itu bagaimana? Sudah didrosurkan malah di sini. Ya, lah ya, baru pertama kali menanyakan sesuatu yang sudah berkali-kali diterangkan di sini. Maka kalau diseleksi kan sudah tak jawab ini. Kalau tadi seleksi tidak perlu dijawab, sudah berkali-kali ditanyakan. Nah maka bisa berkali-kali saya ditanyakan saya jatuh karena saya mengetahui atau saya yakin, oh mungkin ini orang baru. Kok dari rumah sengaja jauh-jauh mau tanya, di sini sudah diterangkan. Wah kamu enggak diseleksi oleh Pak Marjono, ini enggak masuk. Itu kan? Salat yang asih, ya. Kemudian sholat asar, soft pertama anak-anak itu ya tidak perlu saya jawab. Sebab aturan soft itu sudah diatur di sini, sudah dibrosurkan.
Soft orang sholat itu pertama ngarep dhewe mesti imam, ya toh. Di belakangnya orang-orang yang sudah dewasa yang paham tentang agama. Barangkali nanti imam batal itu bisa ganti. Barangkali imamnya ada keliru bisa mengingatkan. Ya, terutama tuh yang ngerti agama, yang dewasa dan yang laki-laki. Ya, nanti di belakangnya anak-anak itu paling belakang. Lagi malah soft anak-anak di depan. Itu kan baru ngatur soft aja udah salah. Ya, nah ditanyakan. Nah ya, lah wis mulai ngadeg sholat ke orang-orang tua belum ada, sini anak-anaknya gimana? Nah akhirnya bareng ngarep sholat cah cilik-cilik makmume. Nah gitu dah, maka itu harusnya ya salah diatur softnya itu. Kunut, apalagi kunut itu udah berapa kali di sini nanti yang kamu tanyakan udah tidak kanggo kabeh semuanya. Gimana? Perlu dijawab apa enggak? Nah, kalau suruh menjawab singkat-singkat seperti yang Ibu ada Bapak tanyakan seperti yang disebut tadi ya enggak bisa. Seperti jawab misalnya, saya jawab singkat ya bisa. Ya. Bagaimana ziarah kubur itu boleh apa tidak? Boleh, rampung. Ya, kubur boleh apa tidak? Boleh. Ya. Ada misalnya apa yang harus dilakukan? Misalnya mendoakan. Nah, ziarah kubur itu mendoakan ibunya, boleh apa enggak? Ya. Kalau ibunya enggak tidak boleh. Nah, kalau Nabi ziarah kubur mendoakan, kita bacakan hadis-hadis tadi sebagai landasan. Nabi saja mendoakan ibunya itu tidak boleh. Ya tak? Lah kalau saudara kan mendoakan sopo-sopo boleh dibacakan. Walaupun rasolatnya mbok solatke kok. Ya, matinya tidak sholat. Tapi nanti nek wis mati ya hidupnya tidak sholat, mati ya disolatke kok. Nanti nenek sing ora gelem nyolatke malah disalah-salahke padahal dia hidupnya tidak sholat. Menurut lah, kok terus tidak boleh disalatkan? Menurut hadis Nabi, menurut ayat Quran, malah Quran menerangkan orang yang mati dia sholat itu jangan disolat-salatkan di selama-lamanya, jalan malah wala takum mal qabrihi, berdiri di atas kuburnya mendoakan saja nggak boleh. Nah semua kan harus ada dasar. Nah kalau saya misalnya pertanyaan saya boleh tidak oh, gampang. Tapi agama bukan boleh tidak. Nanti kalau orang ditanya boleh apa tidak? Boleh kata Ustadz. Tidak boleh kata Ustadz. Agama nggak boleh kata Ustadz itu nggak boleh. Agama suatu boleh apa tidak boleh harus didasari dengan Quran atau hadis gitu loh. Ya. Jadi ini apakah hukum pria memakai cincin boleh apa tidak? Nah, ya. Saya jawab saja tidak boleh. Bisa. Tak jawab boleh. Lah nek boleh dasare apa? Nek tidak boleh dasare apa kan gitu agama itu begitu. Maka di sini berdasarkan hadis Nabi yang tadi saya bacakan, ya. Pria memakai cincin itu boleh. Nabi sendiri pakai cincin, Abu Bakar pakai cincin, Umar pakai cincin, Utsman pakai cincin. Ya. Cincinnya kalau ditulisi namanya boleh enggak? Nabi malah ditulisi cincinnya ditulisi Muhammad Rasulullah. Tapi kalau cincin kita jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Ya. Buat tulis senengmu silakan gitu loh. Nah, jadi semua pakai dasar. Jadi kalau memang misal agama tidak boleh kita nyambap, oh ini boleh, ini tidak boleh. Memang kalau ingin menjawab singkat ya bisa, boleh, tidak boleh. Tapi mendidik orang menjadi taklid. Boleh menurut siapa? Menurut Ustadz MTA. Nah, terus ditekokkan Ustadz lain tidak boleh. Loh, Ustadz kono lain tidak boleh, kok ini boleh? Lah sing bener Ustadz di. Yang benar itu siapa? Yang benar itu Allah dan Rasulnya. Maka kalau menyampaikan agama harus didasari Quran atau sunnah.
Kalau menolak bukan berarti menolak ustadznya, tapi menolak Quran dan sunnahnya. Nah gitu. Itu memang di MTA perlu makan waktu. Apa yang ngaji 3 jam itu apa ini? Apa ngaji yang ini 3 jam? Oh ngaji memang kultum. Kultum apa? Nah, belum lebar salat isya, salat tarawih ada kultum. Pengajian di masjid-masjid kultum. Adanya apa? Kuliah 7 menit. Nek rada suwe sudah mulai dewe-dewe. Oh, kemarin minggu yang lalu ada sholat wajib, baru zikir imamnya wis ngatek assalamualaikum terus bingung dah. Saya bacotkan zikir apa ngrungokke pengajian. Yang bacotke zikir ya yang benar bacotke zikir itu. Nah mestinya kalau memberi pengajian setelah selesai zikir, ya jamaahnya masih di itu dianjurkan ini ada pengajian sebentar gitu. Enggak, kok urung nganti zikir cepet dipidatoni sebabnya imamnya khawatir nih orang ndang tak pidatoni terus do pulang. Ya, mula umumnya kultume ora nek sing klebu. Sebabnya apa ngajine kepeksa. Jane selar mulai barang dadak kultum ngrungokke mlon rada kesuwen greneng. Lah orang yang datang di sini dari rumah niatnya ngaji. Walaupun 3 jam, 4 jam kalau belum selesai sudah tidak pulang. Tidak pulang. Nah, cari pengajian semacam ya tidak gampang. Walaupun ini katanya aliran sesat. Katanya aliran sesat kok sing melu kok kemen. Jadi do disesatke gelem lagi wong bodoh-bodoh kabeh. Mulane ngaji merasa masih bodoh ya. Nah gitulah. Jadi penting ya. Nah, saya jawab ya. Kembali kepada pertanyaan. Terpaksa nggak bisa singkat ya dijawab. Membaca doa apakah menangkatkan tangan? Ya. Baca doa mengenai tangan. Ini dalilnya sudah dibrosurkan. Nanti saudara beli brosur ya. Yang di itu atau kumpulan brosur atau kumpulan brosur tentang doa. Di situ sudah diterangkan. Walah tuku yang nganggo duit, ya. Ya tuku nganggo duit. Lah jer basuki mawa ya. Umumnya datangi pengajian biasanya pengajian yang ada itu ndak ada yang bawa Quran, nggak ada yang bawa tulisan, teko ngrungokke tok. Kok bar ya isi pengajian apa? Wah, lucu banget. Ya, wes, nek ora lucu ya ora nek sing mengesan, wes. Tapi kalau di sini pengajianmu isinya apa? Loh. Ini brosurnya. Ingin merasa apa? Mendengarkan keterangan brosur ulang beli CD-nya. Tidak ada di situ. Kalau yang di pengajian Deli, ya, kalau sempat ngerokok radio neng omah nanti kasihan hari ini Sabtu diulang. Kepingin duit beli CD-nya di sini ada, gitu. Jadi biar lengkap tidak hanya ikut-ikutan. Ya, merapatkan kaki dan soft. Sholat apakah dituntunkan? Betul tuh dituntunkan. Maka imamnya biasanya kalau mau mulai sholat sawu sufufakum. Fa inna tasbihata sufufi min tamami sholat. Tuh makmumnya jawab apa? Apa tegese kuwi? Nah, sawu sufufakum ratakan softmu. Tadi karena imami ratakan softmu. Karena ratanya soft, rapatnya soft barisan itu termasuk sempurnanya sholat jamaah. Makmumin jawab, ya, aku mendengar dan aku taat. Ini prakteknya ora. Ya, bab karepe sawu subuh mau, ya ora mudeng kok. Kok sewu-sewu ya apa gimana? Pengedum duit sewu-sewu lah. Nah, makmumnya ya mune samina wa atona, tapi tidak merapatkan barisannya. Nah, maka ke sini kadang-kadang saya tidak ngomong sawu sufufakum, kadang-kadang kalau kita mengimami sholat sama ini, safnya diluruskan, dirapatkan. Safnya diluruskan, dirapatkan. Ya. Sebab lurusnya, rapatnya saf itu merupakan sempurnanya dari sholat jamaah. Jadi tidak hanya kakinya, supaya lurus itu memang kakinya ditangkap ya, itu kaki ini dengan kaki jamaah lainnya gatuk begitu. Jadi
tumit ini belah luar, gatuk dengan tumit luar, baunya ini nempel sejajar. Tekanannya tidak kakinya saja yang rapat, tapi supaya barisan rapat. Jangan sampai soft itu masih bisa dimasuki yang lain, tapi kosong tidak diisi, nanti soft itu dimasuki apa? Setan. Tapi ya ada yang menerangkan setan melus baris soft ya malah baik gitu dah, melu sholat. Nah, padahal setan itu tidak pernah melu baik, karena Quran mengatakan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu selalu mengajak orang berbuat jelek dan berbuat keji. Maka kalau ada soft barisan dileboni soft sholat, leboni setan ini mesti ganggu ini nanti. Aja kok ya nek setane masuk barisan soft ya malah apik melu sholat. Ada yang dengan begitu? Itu tidak mudeng, tapi soft jangan sampai soft barisan sholat itu ada yang kosong, kosong diisi, jangan ditempati setan. Setan tidak mungkin akan melu sholat. Setan ini mengganggu orang sholat. Maka tekanannya bukan kakinya aja yang gatuk, tapi rapatnya tadi. Namun kakinya yang gatuk, nunjang kaya bombo. Nek rungidak dramaane kancane jek ngrayaki ngono. Lah dilalah sing ngerti tak kuwi diangkat. Ora ketemu-ketemu to. Karena sikile apa kukunya kesandung cantengan kok digrayaki ditak kancane. Diangkat lho ora ketemu-ketemu. Maka tekanannya bukan sekedar kakinya yang gatuk, tekanan hati itu menerangkan supaya barisannya itu softnya itu rapat, jangan sampai bisa ditempatkan. Kalau kita gitu kakinya rapat, kalau jangkai ombo kan jadi rapat malah tidak lurus. Maka di situ kaki gatuk dengan kaki, bau gatuk dengan bau. Ya, jadi tidak boleh hanya kakinya yang gatuk, baunya renggang. Baunya renggang. Tapi kalau baunya sudah gatuk, kaki walaupun tidak gatuk, otomatis rapat itu. Nah, itu supaya dipahami ya. Itu dalilnya ada, nanti tuku buku brosur tuntunan sholat di situ sudah ada. Bagaimana mengatur soft. Malah belum lama tuh untuk sholat itu mungkin baru ya tahun ini juga keluarkan beberapa waktu yang lalu tentang susunan soft dalam sholat sampai depan itu nanti laki-laki di belakang, anak-anak paling belakang, wanita di belakang anak-anak lagi gitu. Nah itu jawaban saya dari saudara kita. Kemudian dari Jambi yang masuk seleksi ya itu tadi sudah saya jawab. Ya durasi, supaya singkat-singkat seperti Mas Dede. Tidak tadi kan tidak bisa menjawab singkat. Boleh tidak, karena kalau boleh harus dasarnya apa, tidak boleh dasarnya apa. Tekanannya di sini itu dasar karena agama. Karena agama Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau mengatakan oh ini boleh dasarnya hadisnya ini, tidak boleh dasarnya ini. Termasuk pakai cincin tadi boleh apa tidak? Nanti kita jawab boleh. Mana apa ya darteka atau tidak? Saya jawab tidak, kan juga meneng wae doang. Maka saya katakan boleh dasarnya ini loh. Nabi aja pakai cincin juga, Abu Bakar pakai cincin juga, hadisnya ini. Berarti laki-laki pakai cincin itu boleh. Nah. Nyentuh perempuan batal apa tidak? Saya katakan batal ya rampung. Ya. Lah mestinya kalau saya katakan laki perempuan nyentuh bersentuhan batal, dasarnya apa? Ya gitu lah. Padahal kalau saya katakan laki perempuan nyentuh batal asal sembarang sentuh, ya, udah. Padahal Nabi sendiri malah ketika mau sholat sudah wudhu mencium istrinya, tidak wudhu lagi. Malam Nabi sholat tahajud pas sujud itu kena kaki istrinya, ya, nyentuh kaki istrinya kan batal dan enggak itu Nabi terus sholat. Oh berarti menyentuh perempuan apalagi istri tidak membatalkan wudhu, dasarnya ini. Sudah hadisnya tadi. Nah terus dalam Quran ada aula mastumun nisa, menyentuh perempuan maksudnya bagaimana? Menyentuh perempuan yang batal itu kalau bersentuhan dalam arti bersetubuh. Menurut fikih memang macam-macam ya. Menyentuh perempuan itu batal kalau sentuhannya itu ada rasa gereng gitu loh. Nek ada atau ada rasa cinta adalah mulon nek arep nyentuh tekono sik.
Aku nyentuh kowe engko gereng apa ora? Nah, nek kowe gereng berarti kowe batal, aku ora gereng berarti ora gitu. Nah, maka itulah kembali pada Quran Sunnah ketemu. Gitu. Lagi perempuan menyentuh kalau suami istri tidak batal. Itu prakteknya Nabi sendiri mau sholat sudah wudu mencium istrinya. Istrinya Nabi itu perempuan. Nah, sehingga tidak batal, beliau langsung sholat gitu loh. Untuk sholat. Ya itu pakai dalil. Lah nek sing nyentuh asal nyentuh batal dasare apa lah, harus ditunjukkan dasar itu. Ya, gitu ya. Kemudian sholawat asli katanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau yang setelahnya itu bukan, itu buatan tabi'in. Lah kalimat yang asli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau pakai sayyidina Muhammad itu katanya Bapak tadi itu katanya yang asli. Kalau itu asli tunjukkan dalile sing di. Nah gitulah. Agama kalau ngomong salat Nabi harus pakai sayyidina kuwi endi dalil. Sare asli, ini asli mesti ada Qur'annya atau ada hadisnya. Asli kuwi. Nek asli ya sing ngajari sholawat itu Nabi kok. Nek asli ngono kuwi no. Ya. Padahal Nabi ketika ditanya jam sholat itu ya bagaimana ya Rasulullah baca sholat tuh kamu, Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Tidak ada sayyidina satu pun nggak ada. Nah ketemu aslinya nanti beli buku tuntunan sholat, di situ sudah ada. Ya, sholawat asli yang diajarkan oleh Nabi. Namun kalau pakai sayyidina boleh apa tidak? Jangan tanya boleh apa tidak. Ya, kalau masalah ibadah jangan tanya boleh apa tidak. Sudah berulang kali saya terangkan, jangan ditanyakan apa ada. Ada tuntunannya apa tidak, gitu loh. Nah, jadi gampang jadi Islam itu boleh tuntunan mesti bener. Maka kalau ada orang membaca begitu ya silahkan. Ada orang assalamualaikum, tuntunan salam pun sudah diterangkan. Kalau baca assalamualaikum, yang lengkap itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada orang mengucap assalamualaikum waalaikumna. Pernah dengar nggak itu? Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Lebih lengkap seolah lebih sempurna. Yang saya ketahui kalau salam sempurna menurut Rasulullah brosurnya sudah dikeluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang mengucap salam dengan kamu, jawablah yang sepadan. Syukur lebih baik. Misalnya orang jawab Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam, itu sama itu. Kalau kamu jawab Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah, itu sudah bagus. Apalagi disempurnakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau ada orang mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawab Waalaikumsalam, tidak betul, kurang lengkap, paling tidak harus sepadan. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu loh. Salam itu diatur juga dalam hadis-hadis Rasulullah. Maka semaksimalnya kita itu mengikuti tuntunan. Tidak hanya ikut-ikutan. Maka tadi ada yang mengatakan katanya salat yang sempurna katanya pakai Allahumma sholli ala sayyidina. Nah katanya itu katanya siapa gitu. Kalau agama nanti katanya Allah atau katanya Rasulullah gitu. Jadi kalau agama hanya menurut katanya nggak boleh diikuti gitu. Perkara yang mengikuti silakan, tapi kita nggak mau mengikuti kalau hanya katanya, belum ditunjukkan dalilnya. Coba dibaca ini. Surat Al-Hijr 91-93 ini yang Bapak tanyakan tadi. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 91 sampai dengan 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'alul Qur'ana 'idin
Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Nah, dan notnya itu. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran terbagi-bagi. Orang-orang di sini yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membagi-bagi Al-Quran. Ada bagian yang mereka percayai dan ada pula bagian yang mereka ingkari. Kemudian menjadikan Al-Quran terbagi-bagi maksudnya ayat 89, 90, 91 ialah Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada orang Yahudi dan Nasrani bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka sebagaimana Allah telah membinasakan kaum Tsamud. Ya. Jadi membagi-bagi Quran, ada ayat-ayat Quran yang diyakini, ada yang tidak yakini. Di dalam Al-Quran diterangkan afatu'minuna bil biba'til kitab wa takfuruna biba'd fama jaza'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyum fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Apakah kamu mengimani sebagian isi Alkitab, mengkufuri sebagiannya? Jadi ayat-ayat yang cocok dengan dirinya diimani, yang tidak cocok dikufuri, tidak percaya. Termasuk kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Rasul Muhammad itu tidak disetujui oleh mereka. Maka tidak mau mengakui kalau Muhammad itu sebagai utusan Allah. Ya. Padahal di kitab suci mereka sudah diterangkan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan mereka selalu menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad ketika belum datang. Tadi datang betul dari oleh Nabi yang ditunggu-tunggu tadi, ternyata bukan dari Bani Israel tapi dari keturunan Ismail, dia kufuri. Padahal ngerti betul kalau Muhammad itu utusan Allah. Diterangkan di dalam Al-Quran pengertian mereka kepada Muhammad sebagai utusan Allah seperti kenalnya orang tua kepada anak-anaknya sendiri. Lagi pakai dalil kan, Quran dalilnya nanti dibaca di rumah ya. Al-Baqarah 146 itu menerangkan bahwa orang diberi kitab itu kenal kalau Muhammad itu utusan Allah seperti layaknya kenalnya seorang bapak kepada anaknya. Mengapa mereka kufuri? Nah, karena dia tidak suka kenabian Nabi Muhammad itu. Maka yang tidak suka dia kufuri, yang dia cocok dia imani. Nah, itu membagi-bagi Quran. Maka kita mengimani sebagian Quran, mengkufuri sebagian tidak boleh. Kalau kamu menjadi orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, tidak boleh pilih-pilih. Quran itu dari ayat yang pertama sampai terakhir harus diimani semua. Nah gitu. Untuk mengamalkannya maka mempelajari. Tidak boleh membagi-bagi ini Quran sing aku seneng, saya percaya, tidak senang, tidak saya yakini, ya itu tidak boleh, itu kufur jadinya. Tidak ada balasan orang yang mengimani sebagian kitab, mengkufuri sebagian, balasannya sama dengan kufur semuanya. Illa khizyum fil hayati dunya, tidak ada balasan kecuali kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Di akhirat nanti dilemparkan oleh Allah dalam siksa yang sangat keras. Nanti dibaca di rumah Al-Baqarah 85 ya, dibaca nanti. Berapa lagi? Nah, sudah habis. Ya masih sholat asar. Oh udah tadi udah. Sholat tidak ikut kunut. Ya, nah sholat tidak ikut kunut. Di sini pun sudah diterangkan kunut itu. Ya, kunut itu memang pada zaman dahulu pernah dikerjakan oleh Nabi kurang lebih 1 bulan penuh ketika terjadi musibah besar, yaitu Nabi dimintai ngirim mubalik oleh satu daerah, dikirim oleh Nabi 70 orang mubalik hafal Quran semua, hafid Quran. Nyata sampai di tempat yang dituju, di sana dicoba ditipu, dibunuh semua.
Akhirnya 70 orang hafal Quran mati semua, dibunuh oleh daerah yang minta dikirim tadi. Lah di situ Nabi sangat sedih. Sangat sedih. Nah, Nabi ketika itu sholat. Setiap sholat selalu dengan kunut tadi. Tidak hanya sholat subuh aja. Sholat apapun selalu kunut. Nah, setelah Allah menurunkan surat Al-Imran 128 yang isinya itu bukan urusanmu Muhammad. Ya, enggak usah ikut campur tangan. Perkara yang membunuh tadi akan saya ampuni apa saya adab, itu enggak usah kamu ikut campur tangan. Nah, setelah ada teguran itu Nabi berhenti, tidak pernah kunut lagi. Tak ada ayat itu. Ya. Nah, dalam hal ini umat Islam terpecah pemahamannya menjadi 3. Yang satu kunut tetap dijalankan tapi kunut subuh saja. Ya. Yang kedua, kunut setiap ada musibah yang biasa disebut kunut nazilah. Jadi misalnya ada musibah yang menimpa umat Islam, misalnya Israel sana dibantai atau di Myanmar sana macam dibantai dan lain-lain, itu sudah kunut nazilah, kunut karena ada musibah. Yang ketiga, tidak pernah kunut lagi karena Nabi ketika itu kunut ketika belum ditegur oleh Allah, setelah ditegur oleh Allah berhenti. Nah itu. Nah maka itu yang masih kunut begitu silakan. Saya memahami tidak kunut, maka kalau ada orang sholat subuh, sholat kunut, silahkan sholat kunut. Ya, saya pakai kunut. Saya tidak mau mengikuti kunutnya, tapi saya tidak mau meninggalkan, didahului imam, nggak boleh. Jadi kalau sholat dengan makmum, imamnya bisa kunut. Saya sebagai makmum yang tidak kunut, tidak boleh. Imamnya urung lagi kunut, terus kini rukuk ninggal imam, nggak boleh. Ada larangannya mendahului imam. Lah imamnya lagi kunut, lah kamu ngopo? Ya karena saya tidak meyakini ada kunut subuh begitu, imamnya kunut ya biar kita tidak usah kunut, tetapi tidak meninggalkan imam. Nanti nek imamnya sudah mulai ngabani untuk rukuk ya kita baru, untuk sujud ya gitu, ikut gitu. Yang kunut ya biar kunut. Jadi perbedaan kunut dan tidak kunut itu sudah sejak zaman dahulu. Kalau tidak bisa dikompromikan, ya kita berlapang dada dalam perbedaan gitu ya. Itu ya yang di pertemuan di Aziah umat tokoh-tokoh Islam Surakarta itu indah sekali. Kita bersama dalam kesepakatan, ya berlapang dada dalam perbedaan. Yang biasa saya katakan, kalau memang kita sepaham sama-sama, mari kita kerjakan bersama-sama. Wong pahamnya sama. Tetapi kalau kita tidak bisa ketemu paham, masing-masing berbuat menurut yang difahami tanpa mengganggu, mengolok-olok, menyalahkan yang pahamnya lain. Maka kamu berpaham kunut, silahkan kunut. Saya tidak akan mengganggu, tapi jangan memaksa saya untuk ikut. Nah, saya tidak pakai kunut, kamu pun boleh tidak pakai kunut. Jadi imam saya atau jadi makmum saya. Saya tidak akan memaksa kamu untuk ikut kunut dan kamu jangan memaksa saya untuk kunut. Yang kunut kamu lakukan, yang tidak kunut saya lakukan. Lana amaluna walakum amalukum. Bagimu nanti amalmu, bagiku amalku. Yang menerima, menilai nanti Allah. Nah itu kan. Itu menjawab singkat-singkat kan nggak bisa, harus pakai dalil. Kadang-kadang satu pertanyaannya jawabannya bisa 5 menit, 10 menit ya.